Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop bacaan yang baru saja kita baca dalam Injil Matius. Matius mencatat tentang hal yang menarik, yaitu tentang penghakiman yang terakhir, di mana Tuhan Yesus menyatakan diri bahwa Ia akan datang kedua kalinya, datang sebagai hakim yang memisahkan antara domba dan kambing. Tapi bukan domba dan kambing pada wujud sesungguhnya, tapi ini merupakan gambaran bagaimana ketika Yesus menghakimi dalam penghakiman terakhir seperti gembala ketika memisahkan domba dengan kambing. Kalau kita melihat antara dua binatang ini, antara domba dengan kambing, akan ada gambaran mengapa ini dijadikan oleh Yesus sebagai gambaran, sebagai pemisah. Karena kalau kita lihat dua binatang ini mempunyai kemiripan, tapi ada hal yang menarik yang berbeda, yaitu ketika domba adalah hewan yang lebih mudah untuk jinak dan patuh pada tuannya, sedangkan kambing tidak demikian. Tapi terlepas dari hal yang saya sebutkan tadi, bahwa domba lebih mudah untuk dijinakkan dan kambing sebaliknya, ada hal yang lebih menarik yang akan menjadi fokus pertemuan kita, bahwa masa penghakiman ini akan datang, walaupun kapan waktunya tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi hal ini akan pasti terjadi. Hal ini akan pasti dinyatakan oleh Tuhan. Kambing dan domba pasti akan dipisahkan. Kambing adalah gambaran orang-orang yang tidak melakukan kehendak Allah, yang dalam kehidupannya tidak menuruti perintah Allah. Namun sebaliknya, domba adalah gambaran orang-orang yang mendapat kasih karunia Allah dan menjadi bagian orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Tolak ukur yang dipakai di sini akan menjadi fokus pertemuan kita, bahwa Allah tidak memakai tolak ukur garis keturunan, tolak ukur seberapa rajin kita beribadah, tapi bagaimana lebih kepada mewujudkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Dinyatakan dalam ayat yang ke-40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Alat ukur yang dipakai oleh Tuhan untuk menentukan bahwa mereka layak masuk dalam kerajaannya adalah tindakan mereka terhadap sesamanya yang paling hina. Dalam konteks ini kepada orang-orang yang menderita. Ini berarti bahwa anak manusia atau Tuhan sendiri menjadikan kepedulian kepada sesama sebagai bukti iman yang nyata kepada Kristus. Dan itu dijadikan tolak ukur untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan hadir dalam diri sesama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada masa sekarang tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak orang Kristen yang mementingkan kesalehan diri. Oke, dia aktif dalam ibadah, dia aktif dalam pelayanan sakramen, dia menjadi pewarta firman dan lain sebagainya. Yang menjadi ukuran, oh orang ini saleh, oh orang ini pantas masuk kerajaan surga. Tapi ternyata kalau kita mau memperhatikan yang Yesus katakan, bahwa orang-orang dengan kesalehan semu yang hanya berorientasi pada dirinya sendiri, Tuhan berkata, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang tertutup, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar,
Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak merawat aku. Mungkin kita akan menjadi heran, bagaimana kami melihat Tuhan dalam kondisi yang seperti itu. Tuhan Yesus menyatakan kembali bahwa apa yang kita lakukan untuk sesama kita yang dalam kondisi demikian, kita melakukannya untuk Tuhan. Banyak anak Tuhan yang sudah berbuat baik, namun tidak dinyatakan kepada orang yang paling hina. Oke, kita berbuat baik, tapi lebih kepada orang-orang yang juga berbuat baik kepada kita. Jadi saya akan perbaikan perbuatan baik kita hanya sebagai tindakan untuk membayar hutang atau membalas jasa. Bukan itu yang memang Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi umat yang peduli. Peduli berarti berbuat secara tulus untuk orang lain. Bahkan pun ketika orang itu tidak membalasnya kepada kita. Kalau kita memberi makan orang yang tidak punya makanan, lalu kita tidak menerima kembali makanan dari orang tersebut, nampaknya kita akan menjadi mengerti, karena orang tersebut tidak bisa memberi kita makanan. Tapi ketulusan dan kepedulian ini menjadikan kita dekat dengan Allah, menjadikan kita melakukan sesuatu untuk Allah, karena Allah dekat dengan sesama kita yang hidup, sesama kita yang menderita. Umumnya kita berbuat baik kepada orang-orang yang juga berbuat baik kepada kita. Lalu kalau demikian, apa upah kita? Kita memiliki kecenderungan untuk mengharapkan imbalan, mengharapkan balasan. Tapi bukan itu yang dimau Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada masa perayaan Paskah dan Pentakosta di tahun ini, kita diperhadapkan dalam peristiwa yang cukup sulit, yaitu di mana paparan dan penyebaran virus corona atau virus COVID-19 yang kita rasakan. Bahkan kita melihat bagaimana perkembangan virus yang begitu masif masuk ke Indonesia. Kita bisa melihat dari respon pemberitaan di media, bagaimana ketika virus itu masuk ke Indonesia lalu kemudian alat-alat kesehatan yang bisa menunjang habis stok. Kemana? Alat-alat kesehatan ini menjadi mahal harganya. Bayangkan, ketika itu masuk dalam, semua orang berbondong-bondong mencari masker sampai harganya naik berkali-kali lipat. Kita simak pemberitaan beberapa hari yang lalu. Lalu bagaimana juga saat ini kita bisa merasakan kalau kita masuk ke toko, kita mencari cairan untuk mencuci tangan, hand sanitizer, itu juga sudah menjadi salah satu barang yang langka. Dan uniknya, ini dijual kembali dengan harga yang selangit. Kita bisa berpikir bahwa ada orang-orang yang begitu tega memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan sendiri. Kalau kita melihat ini dan memperbandingkan dengan ayat bacaan kita diajak bersama untuk melihat peristiwa ini sebagai sebuah cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaan, cara Tuhan untuk menyatakan kuasanya atas kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap virus. Karena itu, melalui
penyebaran yang begitu masif ini, kita diajak untuk menjadi umat Tuhan yang peduli. Umat Tuhan yang juga peduli kepada saudara-saudara kita yang menderita sakit karena virus ini. Umat Tuhan yang juga peduli terhadap para medis, para dokter, perawat yang juga bekerja dengan sungguh menyembuhkan saudara-saudara kita yang sakit. Himbauan pemerintah untuk social distancing atau physical distancing, atau dalam bahasa sederhananya menjaga jarak. Kita disarankan untuk di rumah aja, karena dengan demikian kita juga ikut membantu agar virus itu tidak terpapar dalam lingkungan kita. Kita perlu membantu untuk memutus tali penyebaran virus. Bukankah ini sebagai wujud kepedulian? Kita juga bisa melakukan dalam bentuk kepedulian yang lain. Misalnya dengan kita juga ikut membantu tim medis dalam penyediaan alat perlindungan diri, masker, dan alat perlindungan diri lain. Kita bisa mengambil peran untuk juga ikut peduli dengan situasi yang terjadi di sekitar kita. Itulah gambaran kasih yang Tuhan ingin nyatakan. Mari melalui masa perayaan Paskah dan Pentakosta, melalui aksi puasa Paskah kita juga mendorong diri kita untuk menjadi peduli terhadap saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang menderita karena paparan virus corona. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan melakukan bersama-sama dengan anggota keluarga melalui gerakan hidup bersih, kita bahkan juga bisa ikut berpartisipasi, memberi bantuan akan kebutuhan alat pelindung diri dan lain-lain. Kita patut bersyukur atas perlindungan yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Kita masih diberi kekuatan dan kesehatan. Mari dengan penuh hikmat kita memeliharanya sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Lalu sebagai tindakan nyata kita menebar kasih pada sesama, terlebih bagi mereka yang sangat memerlukan pertolongan kita. Mari bersama kita berdoa agar situasi penyebaran virus ini segera berlalu dan kita tetap dalam lindungannya. Akhirnya, selamat memaknai pembatasan perjumpaan sebagai wujud kita menghidupi semangat berbangsa, dan mari kita memakai waktu ini untuk lebih dekat dengan keluarga, memberi waktu kita untuk lebih dekat dengan Tuhan dalam ibadah bersama di tengah keluarga sebagai wujud kepedulian kita. Mari kita tebar kasih seluasnya, terlebih kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan kita. Amin. Tuhan memberkati.